Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu. Anak-anak, siap untuk belajar hari ini ya? Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, hari ini kita ingin belajar tema 7, subtema 1, pembelajaran ketiga. Jangan lupa cuci tangan, oke? Kalian lihat gambar di layar kalian, ini gambar bangsa Eropa yang datang ke Indonesia. Nah, kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia ini awalnya disambut baik oleh bangsa Indonesia. Namun, perlakuan bangsa asing yang semena-mena akhirnya nih lama-kelamaan membuat rakyat Indonesia melakukan perlawanan. Yang pertama ini adalah perlawanan terhadap Portugis. Lihat yang tanda panah merah, ini terjadi di Malaka. Nah, semenjak datang di Malaka, bangsa Portugis ini ingin selalu menguasai perdagangan. Perlawanan rakyat Aceh terjadi saat Portugis menguasai Malaka pada tahun 1511. Perlawanannya apa saja ya? Yang pertama yaitu Sultan Ali Mughayat Shah. Ini berhasil membebaskan Aceh dari upaya penguasaan bangsa Portugis. Lalu yang kedua ada Sultan Alauddin Riayat Shah. Ini beliau berani menentang dan mengusir Portugis yang bersekutu dengan Johar. Lalu yang ketiga ada Sultan Iskandar Muda, merupakan pahlawan yang paling gigih melawan Portugis. Lalu perang berakhir setelah pelabuhan Malaka jatuh ke tangan Belanda pada tahun 1641. Ini merupakan perlawanan terhadap Portugis yang terjadi di Malaka. Lalu yang panah kuning ini terjadi di mana? Oke, ini pada awalnya nih ya, Portugis ini diterima dengan baik. Namun lama-kelamaan rakyat Ternate mengadakan perlawanan karena Portugis begitu serakah ikut campur dalam pemerintahan. Rakyat Ternate yang dipimpin oleh Sultan Hairun bersatu dengan Tidore melawan Portugis, sehingga Portugis terdesak. Namun, Portugis melakukan tindakan licik dengan mengajak Sultan Hairun berunding. Dalam perundingannya itu, Sultan Hairun ditangkap dan dibunuh. Selanjutnya, perlawanan rakyat Ternate ini dilanjutkan di bawah pimpinan Sultan Ba'abullah. Sultan Ba'abullah ini merupakan putra Sultan Hairun. Lalu pada tahun 1575, Sultan Ba'abullah bersama rakyat berhasil mengusir Portugis. Setelah Portugis, lalu datanglah Belanda. Ya, namun kita mempunyai perlawanan terhadap Belanda yang dipimpin oleh pahlawan-pahlawan nih. Ada dari Pulau Sumatera, yaitu Sisingamaraja dari Sumatera Utara. Lalu ada Pulau Jawa nih, ada dari Banten, yaitu Sultan Ageng Tirtayasa dan Pangeran Diponegoro dari Yogyakarta. Lalu ada dari Kalimantan, yaitu Pangeran Antasari, ini dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Lalu ada dari Sulawesi, Sultan Hasanuddin dari Makassar. Dan Patimura itu dari Maluku. Lalu ada juga loh yang dari Papua, yaitu Silas Papare. Nah, kita bahas perlawanan Sisingamaraja ke-12. Ini terjadi pada tahun 1878 sampai 1907. Nama pemimpinnya adalah Sisingamaraja 12. Daerah terjadinya itu di Tapanuli, Sumatera Utara. Alasan perlawanannya ini yaitu karena Sisingamaraja 12 sebagai Raja Batak menolak adanya upaya penyebaran agama Kristen yang dilakukan oleh misionaris Belanda di wilayah Batak dan kebijakan Belanda yang membuat rakyat mengalami penderitaan yang hebat. Banyak para petani kehilangan tanah dan pekerjaannya.
Lalu akhir perlawanannya, Sisingamaraja mengalami kekalahan karena taktik licik yang dilakukan Belanda dengan upaya menangkap istri dan anak Sisingamaraja 12. Lalu Sisingamaraja meninggal dalam perlawanan terakhir di Aik Sibulbulan atau Dairi karena tertembak timah panas tepat di dadanya. Ada perlawanan Sultan Ageng Tirtayasa ini pada tahun 1651 sampai 1683. Ini terjadinya di Banten ya anak-anak. Lalu apa sih alasan perlawanannya? Yaitu keinginan Belanda yang menguasai Banten karena Banten letaknya sangat strategis sebagai bandar perdagangan internasional. VOC menggunakan taktik adu domba antara Sultan Ageng Tirtayasa dan anaknya, yaitu Sultan Haji. VOC menghasut Sultan Haji agar merebut kekuasaan dari ayahnya. Nah, pada tahun 1683, Sultan Ageng berhasil ditangkap VOC dengan tipu muslihat. Lalu Sultan Ageng ini ditawan sampai wafat pada tahun 1692. Lanjut lagi ada Perang Diponegoro. Ini terjadi pada tahun 1825 sampai 1830. Di mana yo tadi daerahnya? Yes, Yogyakarta. Lalu alasan perlawanannya yaitu karena Belanda ikut campur urusan keraton Yogyakarta. Bahkan untuk mengganti raja dan urusan pemerintahannya ini harus izin juga kepada Belanda. Belanda melakukan pemasangan petak jalan di atas tanah makam leluhur Pangeran Diponegoro tanpa izin. Militer pemerintahan kolonial Hindia Belanda kewalahan untuk mengatasi perang gerilya atau perang pindah tempat dalam waktu singkat dan mendadak yang dikobarkan Pangeran Diponegoro. Lalu akhir perlawanannya yaitu Pangeran Diponegoro ditangkap dengan tipu muslihat pada tahun 1830 dan diasingkan ke Manado, lalu dipindahkan ke Makassar. Selanjutnya ada Perlawanan Rakyat Makassar pada tahun 1616 sampai 1667. Ini dipimpin oleh Sultan Hasanuddin yang terjadi daerahnya di Makassar. Apa sih alasan perlawanannya ya? Alasannya yaitu karena adanya persaingan dagang antara Kesultanan Goa dengan perusahaan dagang Belanda yaitu VOC. Nah, Sultan Hasanuddin ini mempersiapkan benteng pertahanan di sepanjang pantai serta melakukan kerjasama dengan beberapa sekutu Goa untuk melawan VOC. VOC juga mengadu domba Sultan Hasanuddin dengan Arupalaka. Akhir perlawanannya, Sultan Hasanuddin ini kegagalan dan terpaksa mengikuti perjanjian Bongoya tahun 1667. Oke, kita sekarang ke perlawanan rakyat Maluku dulu ya, sebelum ke Perang Banjar. Perlawanan rakyat Maluku ini terjadi pada tahun 1817. Pemimpinnya yaitu Kapiten Patimura dan terjadinya di Maluku. Nah, peristiwa terjadi karena adanya penolakan Pulau Ambon pimpinan Kapiten Patimura atas kembalinya Belanda sebagai penguasa kolonial. Belanda juga tidak mau membayar hasil bumi rakyat Maluku. Kapiten Patimura ini melakukan perlawanan dengan menyerang benteng Durst dan berhasil merebutnya. Belanda yang marah pun menyerang balik benteng tersebut. Nah, akhir perlawanannya ini Kapiten Patimura berhasil ditangkap dan dihukum gantung. Lalu kita ke Perang Banjar. Ini dipimpin oleh Pangeran Antasari pada tahun 1859. Daerah terjadinya yaitu di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Nah, alasan perlawanannya yaitu karena sikap Belanda yang berusaha menguasai kerajaan Banjar. Belanda juga memonopoli perdagangan dan mencampuri urusan kerajaan.
Pangeran Antasari bersama 300 prajurit menyerang tambang batu bara bersama perusahaan milik Belanda yang ada di sekitarnya dengan cara dibakar dan melakukan penyerangan ke perkebunan milik Belanda di Gunung Jabok, Kalangan, dan Bangkal. Nah, ini yang terakhir nih, ada perlawanan rakyat Papua yang tadi dipimpin oleh Silas Papare. Nah, asal perlawanannya ini karena Irian Barat dalam penjajahan dan penguasaan Belanda. Jadi bentuk perlawanannya adalah berupaya untuk mempengaruhi batalion Papua guna melakukan pemberontakan memerangi penjajahan Belanda. Hasil perlawanannya berhasil loh. Nah, pada tanggal 1 Mei 1963, Irian Barat resmi bergabung dan menjadi wilayah Republik Indonesia. Nah, anak-anak, perlu kalian ketahui, negara kita itu sangat luas wilayahnya dan beragam pula sosial budayanya. Seandainya setiap daerah, suku, dan golongan bersatu padu melawan penjajah, niscaya nih penjajah dapat kita usir sejak dahulu kala kan. Terbukti dong, kita sudah merdeka dengan hasil kita sendiri. Nah, sekarang kita belajar keragaman Indonesia ya. Kalian ketahui, Indonesia itu beragam sekali. Ada suku. Nah, suku yang ada di Indonesia itu juga ada banyak ya. Ada Batak, Sunda, Tengger, Banjar, Dayak, Bugis, Makassar, Dani, dan Asmat. Lalu ada juga ras. Ras masyarakat Indonesia ini merupakan keturunan dari ras Melayu Mongoloid, ras Swedoid, ras Negroid, dan ras Papua Melanezoid. Lalu ada juga agama. Nah, yang diakui oleh pemerintah Indonesia agamanya yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Yang terakhir, ada keragaman perbedaan kondisi geografis. Perbedaan kondisi geografis ini berdampak pada munculnya berbagai ragam mata pencaharian. Contohnya, ada di bidang perikanan, pertanian, kehutanan, dan perdagangan. Nah, anak-anak, kita harus bersyukur loh atas keberagaman sosial budaya bangsa kita. Keberagaman bangsa tersebut merupakan ciri khas dan menjadi identitas bangsa yang membedakan Indonesia dengan negara lainnya. Adakah kalian bersyukur? Tulis di kolom komentar. Sudah belajar tema 7 pembelajaran ketiga hari ini. Jangan lupa cuci tangan kamu, jaga kesehatan dengan makan makanan yang bergizi dan banyak mengandung vitamin. Lalu jangan lupa selalu memakai masker ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.